Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu wal masyayikh wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua, keluarga kita, dan anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat Suratul Baqarah ayat yang ke-104. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Pada pembahasan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu tidak semua Yahudi, tidak semua Yahudi. Yahudi itu salah satu klan dari keturunan Nabi Yakub, yaitu yang dari 12 anaknya itu namanya ada Yahudi, Yahuda, ya.
Nah, tapi itu klan terbesar, ya, klan terbesar. Dan memang yang paling nakal dari Bani Israel itu ya golongan Yahudi ini. Yahudi. Ya, banyak sekali kemudian kita mendapatkan keterangan tentang Yahudi. Banyak sekali. Sampai ayat ke 104 dan masih beberapa ayat berikutnya ada kaitan dengan Yahudi. Ya, sejak awal dulu. Ya, Bani Israel terus sampai sekarang. Bahwa mereka lebih ya mempercayai sihir. Ya, mempercayai sihir daripada kemudian kitabnya. Nah, padahal sekiranya mereka itu mau beriman dan bertakwa, artinya dia mengimani kitabnya Taurat, tentunya dengan mengimani kitab Taurat, maka dia harus mengimani ya apa yang ada di dalam Taurat. Salah satunya adalah datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tentu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berarti tidak mengimani Taurat. Nah, setelah tahu bahwa ya Nabi akhir zaman yang digadang-gadang oleh mereka itu nanti dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub, tapi ternyata dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Arab, bukan keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail, ya itu adalah bangsa Arab. Nah, mereka kemudian mengacuhkan, mereka tidak menerima, bahkan membenci. Ya, bahkan membenci apapun yang berasal dari Nabi itu dibenci. Sampai mereka juga membenci pembawa ayatnya itu adalah malaikat Jibril juga diikut-ikutan dibenci oleh mereka. Nah, ayat berikutnya ini tentang eh, panduan atau arahan kepada kaum beriman, ya kepada para sahabat ya pada waktu itu, ya, di mana ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengajarannya, memberikan taklimnya kepada para sahabat, itu sebagian sahabat ada yang kesulitan menerima. Artinya karena mungkin sudah usia sepuh atau memang level kecerdasannya itu yang kemudian lambat untuk menerima. Maka kemudian para sahabat mengatakan, Ro'ina ya Rasulullah. Maksudnya ro'aina itu adalah perhatikan kami ya Rasul, ya jangan cepat-cepat, kalau perlu diulangi begitu ya. Itu para sahabat mengatakan demikian. Ya jangan cepat-cepat ya Rasul, perhatikan kami ingin menerima, kami ingin memahami apa yang engkau sampaikan, kami ingin menghafal apa yang engkau sampaikan. Maka para sahabat mengatakan ro'aina. Ro'aina itu dari kata riayah. Riayah itu memperhatikan. Perhatikan kami wahai Nabi, perhatikan kami wahai Rasul. Tetapi ro'ina ini itu sepadan katanya sama. Tapi makna dari ro'ina ini bisa bermakna lain. Yaitu adalah ro'onah. Ini dari bahasa Ibrani ya. Dari Yahudi memelesetkan ro'ina itu bukan dari riayah, tapi dari ro'onah. Riayah itu artinya perhatikan, perhatikan kami wahai Nabi. Ini kalau dari ru'unah, ya, ro'ina, dari ru'unah, itu artinya adalah bodoh atau sebal atau apek bahasa bahasa kita itu apek ya badek gitu ya atau intinya nggak bagus gitu ya. Bodoh hula hulu. Artinya kalau kemudian dengarkan wahai Nabi, itu Nabi tidak mendengar apa-apa. Jadi seolah-olah bodoh. Jadi mereka tertawa dalam hati itu ketika mereka mengatakan Yahudi kalau mengatakan kepada Nabi Ro'ina itu mengejek Nabi. Beda ketika sahabat mengatakan Ro'ina. Ro'ina perhatikan kami ya Nabi. Itu betul-betul ingin minta perhatian, ingin diulangi atau semacam pengajaran yang pelan-pelan begitu. Tapi Ro'ina dikatakan Yahudi kepada Nabi itu diplesetkan. Itu Nabi ya kayak ngomong apa kamu? Aku nggak mau mendengarkan gitu. Ya. Jadi menggunakan kata yang sama yang diucapkan oleh para sahabat, tapi Yahudi menggunakan kata ro'ina mengejek Nabi.
Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya melarang para sahabat untuk menggunakan kata ra'ina. Ya. Jadi memang keahlian Yahudi salah satunya yang disampaikan di ayat ini adalah membuli, memelesetkan kata yang kemudian ya akhirnya mengejek-ejekan gitu. Maka saking geramnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz itu ya karena tahu Yahudi mengatakan kepada Nabi ro'ina, ro'ina itu ngejek Nabi, maka saat mengancam Yahudi itu. Kalau kamu mengatakan itu kepada Nabi lagi gitu ya, maka aku akan pukul kalian, aku akan pukul leher kalian gitu. Kemudian para Yahudi mengatakan, bukankah kamu juga mengatakan seperti itu? Maka kemudian turun ayat ini yang 104 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai. Ya ini panggilan. Ya ini adalah nida, ayyu adalah munada, nakiroh maksudah. Ya. Nah, kemudian ha ini adalah litambih. Maka setelah ya ayyuha memanggil, ya ini supaya memperhatikan apa kalimat setelahnya ini. Memperhatikan kalimat setelahnya ini agar kemudian kita memahami setelah itu perintah apa atau larangan apa setelah ya ayyuha. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu yang beriman. Dimaksud kepada para sahabat ya. Tingkah polahnya Yahudi tadi itu. La taqulu janganlah kalian mengatakan ra'ina. Janganlah kalian mengatakan kepada Nabi ra'ina mengatakan ra'ina. Ini di sini ada kata apa ini catatan kakinya ya. Ra'ina, jangan kalian katakan kepada Nabi ra'ina kalau kalian ingin mendapatkan perhatian dari Nabi, jangan katakan ra'ina. Karena ra'ina itu juga dikatakan oleh Yahudi, tapi maksudnya berbeda. Maksudnya ngejek, betapa bodohnya engkau Nabi gitu. Kalau Yahudi itu mengatakan ra'ina kepada Nabi itu seolah-olah menghadapi seorang yang bodoh hula-hulu nggak tahu apa-apa. Ra'ina ya dengarkan padahal nggak mendengarkan apa-apa Nabi itu kan ngejek itu ya luar biasa ini ya Yahudi ini ya. Ngejek maksudnya ini ya berbeda tentu dengan sahabat yang betul-betul minta diperhatikan oleh Nabi. Wakulu akan tetapi katakanlah kalian ungzurna ganti ro'ina itu menjadi ungzurna supaya tidak dipelesetkan oleh Yahudi. Mereka suka memelesetkan kata-kata itu ya. Nah, maksudnya mengejek, membuli. Jadi kalau orang itu suka membuli, itu bagian dari sifatnya Yahudi, ya. Bani Israel yang Yahudi itu yang jahat-jahat itu. Jahat ya. Maka katakan ungzurna. Ungzurna artinya sama dengan ra'ina. Perhatikan kami wahai Nabi. Tapi kalau menggunakan ungzurna tidak bisa dipelesetkan oleh Yahudi. Yahudi juga tidak mau mengatakan ungzurna, dia maunya mengatakan ra'ina karena mengejek. Nah, begitu diganti ungzurna sahabat-sahabat kalau kemudian ingin ingin diperhatikan oleh Nabi ya, ingin dipelankan pengajarannya oleh Nabi dalam halakohnya Nabi tidak lagi mengatakan ra'ina tapi ungzurna sehingga kecelek itu orang-orang Yahudi ya ini nggak bisa lagi membuli gitu ya itu ungzurna jadi ini juga penting pilihan kata-kata maka ya tentu kita tahu kalau kata-kata juga punya satu kata punya makna sama ya atau beda kata punya makna sama gitu ya. Jadi ada kata yang baik di daerah ini, di daerah sana itu tidak baik. Maka kita harus memperhatikan ketika berbicara dengan orang sana, suku sana, jangan mengatakan sesuatu yang menurut kita baik, tapi menurut mereka itu nggak baik, gitu. Dipahami mereka nggak baik. Cari kata-kata lain yang kemudian bisa menimbulkan harmoni hubungan antara sesama, gitu ya. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa salah satu watak Yahudi adalah membuli, suka membuli. Bahkan nabinya juga dibuli oleh
mereka itu tega-teganya mengatakan ro'ina, tapi maksud hatinya itu bodoh, bodoh kamu ya, hula-hulu kamu ya, atau menyebalkan kamu, itu ro'ina ya. Jadi kata-kata yang sama tapi maksudnya itu berbeda ya. Oleh karena itu setelah mengganti ro'ina dengan unzurna, sahabat-sahabat tidak lagi menggunakan kata ro'ina, menggunakan kata unzurna. Yahudi juga akhirnya tidak lagi mengejek, tidak lagi membuli. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Artinya dengarkan ucapan Nabi, dengarkan pengajaran pelajaran dari Nabi untuk kalian lakukan. Bukan seperti Yahudi yang mereka mendengarkan tapi mereka tidak melakukan itu. Ya. Sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami taat. Jangan seperti Yahudi yang mereka itu mendengar pengajaran Nabi, mendengar taklimnya Nabi, tapi sami'na wa asaina. Ya, kami dengar tapi kami nggak akan mengikuti. Itu Yahudi. Maka ya sifat seorang Muslim adalah luar dalam. Jadi kalau memang dengar ya dengar, pahami dan ikuti. Jangan mendengar untuk tidak mengikuti. Jadi ini juga cerminan bagi kita. Apakah kita punya watak-watak demikian, suka bully, menyakiti teman, menyakiti sesama, ya sampai kemudian ya menjatuhkan mental dan seterusnya itu. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir azabun, mereka mendapatkan siksaan alimun yang pedih. Orang-orang kafir itu nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu adalah di neraka. Ya, sama-sama neraka tapi merasa pedih. Ya, dirasakan pedih oleh orang kafir tapi tidak dirasakan pedih oleh orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti malaikat Malik dan krunya atau kemudian pasukan dari malaikat Malik, pimpinan malaikat yang di neraka adalah malaikat Malik, tapi punya staf, punya jajaran yang banyak juga di neraka, disebutkan dalam keterangan itu banyak. Itu mereka tidak merasakan pedih karena mereka bertugas, ya, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di neraka, ya. Tapi orang kafir di neraka ya merasakan sangat pedih, ya, neraka. Kemudian ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini kedengkian orang-orang Yahudi. Jadi supaya umat Islam tahu bahwa begini loh watak-watak Yahudi. Bukan untuk menjelek-jelekkan mereka, tetapi supaya kita tahu dan kemudian ya mengambil pelajaran dari situ. Pelajaran agar kita tidak seperti itu. Dan juga kemudian ketika mereka seperti itu kita maklum dan ya sudah itu memang seperti itu. Ya. Dari mulai sejak Nabi Musa itu udah keterlaluan itu Bani Israel. Ya kalau sampai sekarang itu keterlaluan ya memang Bani Israel ya, terutama Yahudi itu memang keterlaluan. Udah nas Quran begitu ya. Sedangkan nabi yang dijaga oleh malaikat Jibril, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aja disakiti seperti itu, bahkan akan dibunuh oleh Yahudi, apalagi sekarang tidak ada seperti nabi, ya. Jadi kalau mereka umpak-umpaan kalau bahasa kita itu atau keterlaluan Yahudi itu, ya memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saksikan kekejaman mereka itu ya sampai di luar batas kemanusiaan. Ya, memang Yahudi seperti itu. Gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan dukungan dari negara-negara superpower sehingga negara-negara yang tidak bisa membantu Palestina secara langsung. Ya, memang pentas dunia seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, ya, mendoakan agar kemudian saudara-saudara kita di Palestina, saudara Muslim kita di Palestina, dan juga tidak semua Muslim di Palestina itu, yang tinggal di Palestina itu Muslim, juga merasakan kesusahan juga dengan agresi Israel yang tidak manusiawi ini. Rumah sakit aja diserang gitu ya, sudah di luar manusia, memang bukan manusia itu mereka. Ya, agar kita berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Kalau mereka gugur, insya Allah mereka gugur sebagai syuhada. Kalau mereka sakit, ya sakitnya itu sebagai pelipur dosanya.
Ya, dan nantinya mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka sabar. Jadi tidak ada ruginya kaum muslimin. Ya, mereka tidak rugi, bukan berarti mereka yang di Palestina itu rugi, tidak ada rugi sama sekali. Kalau di dunia mereka seperti ini, itu balasannya nanti sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin derajatnya itu sangat tinggi itu nanti orang-orang Palestina itu. Kita itu mungkin di bawah itu ya. Ya mudah-mudahan ya amin kita masuk surga, tapi derajatnya ya Palestina itu kalau sabar begitu sangat tinggi sekali kesabaran mereka itu. Jadi tidak ada yang rugi. Kalau dunia melihatnya rugi, ya bagi orang beriman itu tidak melihat itu suatu kerugian. Ya. Ma yawaddu, ma yawaddu, ma ini manafi, yang artinya tidak. Ma yawaddu tidak menginginkan, yaitu orang-orang alladzina itu orang-orang kafaru, yang orang-orang kafir. Ya. Min ahlil kitabi dari golongan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab ini adalah mereka yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Yahudi, Nasrani, ya. Memang kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi mereka kafir. Mereka tidak mengimani isi kitabnya. Walal musyrikina dan juga tidak menginginkan orang-orang musyrik ayyunazzala alaikum, yaitu diturunkannya kepada kalian, alaikum kepada kalian min khairin, suatu kebaikan pun. Ini ada kata punnya mestinya ini. Karena khairin ini isim nakirah, ada min, ya dimasukkan min, artinya kebaikan apapun. Jadi kebaikan sedikit pun itu mereka tidak ingin. Ini sudah nas Quran. Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan sama sekali kebaikan itu ada pada kalian. Mirrabbikum dari Tuhan kalian. Mereka kalau tahu ada ayat turun, ayat Al-Quran turun tuh dengkinya bukan main, kayak kepanasan dan benci gitu. Kalau setiap ayat turun, wah mereka benci, mereka nggak senang. Turun lagi ayat tuh kayak mereka di apa ya? Ya kayak orang dengki begitu ya. Dengki itu nggak senang itu kalau orang mendapatkan kebaikan nggak senang. Ada tetangganya beli motor nggak senang gitu ya. Beli motor kok nggak senang gitu, ya, dengki. Ya. Itu kalau turun ayat kepada Nabi itu terasa tetesan air yang apa yang segar bagi Nabi dan para sahabat itu bagi Yahudi, bagi Nasrani yang kafir-kafir itu, bagi orang-orang musyrik itu kayak makin benci, makin dendam. Bahkan tidak hanya ayat yang turun, apapun kebaikan itu yang didapatkan oleh kaum muslimin, mereka nggak senang. Misalkan mendapatkan ghanimah, mendapatkan kemenangan, perang, misalnya, oh mereka nggak senang. Tampilan mukanya sih senang, ya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu kelihatan senang menyambut, tapi nggak senang itu mereka dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, ini juga memberi pelajaran kepada kita ya. Kalau kemudian kita ada kedengkian, iri hati kepada sesama kita yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan promosi, kok dia nggak saya misalkan dan seterusnya. Hati-hati. Ada benih-benih dari sifat-sifat orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, termasuk orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Mereka nggak senang kalau kemudian uh, ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman kita ada pada dia, kok saya enggak misalkan. Ya, justru ketika kita senang ya dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sesama kita, sama teman kita, maka akan menunjukkan iman kita yang makin baik, bahkan sempurna iman kita. Maka disampaikan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia senang, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia senang ya kepada saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Jadi ini
Kalau banyak kita mendapatkan keterangan itu sampai kita senang mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Itu secara struktur bahasa kurang tepat. Ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh guru saya. Itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Dia mencintai untuk saudaranya sesuatu. Jadi maf'ul bihnya itu ma itu ya. Sesuatu yang dia senang juga mendapatkannya. Misalkan kalau saudara kita mendapatkan keuntungan berdagang saat kita berdagang yang sama, kita nggak begitu rame, teman kita rame, bisa nggak kita senang? Ya. Kenapa? Karena kita rame kita senang. Maka kalau teman kita ramai, kita juga senang. Ya. Jadi kalau itu bisa, maka insya Allah iman kita makin makin baik. Teman kita promosi, alhamdulillah kita senang. Gitu. Wallahu yahtassu birahmatihi may yasha. Wallahu Allah Subhanahu wa taala wawunya wawu istinaf ya, memulai kalimat Allah itu yahtassu ya, mengkhususkan, memberikan secara khusus birahmatihi, memberikan rahmatnya man kepada seseorang yasha'u yang dia kehendaki. Ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala-galanya. Allah tidak bisa didikte. Maunya orang Yahudi, itu Nabi Muhammad itu dari keturunan mereka. Kalau dari keturunan mereka, mereka akan iman. Maunya mereka. Tapi Allah punya kehendak sendiri. Allah jadikan Nabi akhir zaman itu bukan keturunan mereka, keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail, ya, yang tinggal di Arab. Ya. Dan itu kehendak Allah. Tidak bisa Allah didikte, gitu ya. Maka ketika Allah mengangkat seseorang menjadi nabi itu hak prerogatif Allah. Tidak perlu kalian dikte-dikte begitu. Kalian atur. Tidak bisa Allah diatur. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, diberikan ayat-ayat Al-Quran, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yaitu ayat-ayat Al-Quran, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan ya anugerah kepada hamba-hambanya yang lain yang sampai hari kiamat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapatkan ayat ini maka sebenarnya tidak tidak perlu lagi ada rasa-rasa yang kemudian dengki misalnya. Ini untuk menghapus kedengkian itu bahwa ini kehendak Allah. Oh, dia yang dipilih. Oh, berarti dia dikehendaki Allah. Begitu. Kok nggak saya ya? Padahal saya lebih ini. Oh enggak, saya nggak dikehendaki Allah. Ya, sudah, terima. Kalau itu maka tidak ada lagi kedengkian di dalam hati. Tapi itu tidak diterima oleh Yahudi. Yahudi tetap dengki karena itu gara-gara keturunan yang tidak sesuai keturunan mereka. Nabi Muhammad SAW. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu adalah maha zat pemilik karunia yang sangat besar. Karunia Allah sangat besar kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan ayat-ayat Allah, yaitu suratul Baqarah ayat 104 dan 105. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari kedua ayat ini, yaitu agar kita tidak membiasakan untuk melesetkan kata-kata, untuk membuli, menyakiti orang, ya, kemudian menjatuhkan mental orang sebagaimana Yahudi, dan kemudian juga kita tidak ada kedengkian kepada sesama kita, sebagaimana kedengkiannya orang Yahudi, kebencian mereka, ya, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang saling rukun, saling bahu membahu, ya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Amrika la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik.
Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. Terima kasih Bapak Selamat malam Ibu. teman-teman kasih semua. Ustaz.